Ya, studi tiru di Janti, Klaten dalam rangka TPS 3R dan ketahanan pangan. Ya, dari Pemdes, terus BPD, Bumdes, dan tim penggerak PKK. Nantinya bisa berkembang dengan baik. Syukur bisa meniru yang ada di Janti ini. Baik wisatanya, baik TPS-nya, dan ketahanan pangannya. Saya akan bercerita nih Pak, untuk awal mula kenapa diciptakan Adan Janti Pak. Unit pertama yang ada di Bumdes Jaya Janti itu sebelumnya adalah unit perikanan yang tadi pembibitan untuk nila merah tersebut. Kemudian di Desa Janti itu memang sebelumnya di tahun 90-an itu memang sudah terkenal dengan adanya wisata pemancingan ikan. Jadi dulu cuman ada kolam, terus orang datang untuk memancing ikan. Nah, dari memancing itu timbul rasa lapar, nah disuruh untuk memasakkan sekalian. Jadi ada beberapa industri bom industri di sini tuh yang bergerak di wisata kuliner pemancingan. Yang berpusat itu di Desa Janti yang berletak di Dukuh Kang Supanan, Bapak. Di sebelah timur Desa Ngendo. Kemudian dari situ pemerintah Desa Janti berinisiatif karena ada beberapa tanah bengkok dari Desa Janti yang memang tidak produktif untuk pertanian. Jadi kok kita tidak mendirikan sendiri untuk ada objek wisata, kita punya potensi, kita udah ada pengunjung yang ke sini, ibaratnya tinggal kita menebar jaring, kita sudah bisa mendapatkan pengunjung seperti itu. Awal mula didirikan objek wisata ini dimulai di tahun 2018, mulai dari pembukaan lahan sampai dengan penataan seperti itu nggih Pak. Kemudian seluruh biaya yang dikeluarkan itu dari APBD desa atau dana desa di Desa Janti. Jadi tidak ada investor. Kalau yang mungkin dari yang lain mungkin ada pihak ketiga nggih Bapak Ibu. Kalau di Desa Janti wisata objek kita ini murni dari dana desa. Seperti itu. Kemudian di tahun 2020 di bulan Desember kebetulan di tanggal 20 itu diserah terimakan ke Bumdes Jaya Janti, Bapak. Jadi kita habis anniversary yang keempat. Seperti itu nggih. Kemudian diserahkan itu baru ada kolam renang dewasa yang ada di sebelah kita. Kemudian di sebelah barat itu ada kolam lingkar, ada beberapa gazebo aja, itu yang dari dana desa yang diserahkan kepada Bumdes. Jadi dulu belum seperti ini Bapak Ibu. Nah kemudian karena dari antusias pengunjung itu banyak, dulu kita belum disebutnya itu Janti Pak, tapi Janti Prank, karena hanya spot-spot yang bagus yang kita up di sosial media. Padahal sampai di sini hanya beberapa kolam renang, terus gazebo itu cuman ada yang di sebelah barat, di kolam tengah itu, di kolam lingkar itu. Terus lesehan ini juga belum ada, cuman beberapa gazebo aja. Tapi kita punya unit, yaitu unit perdagangan yang tadi resto itu untuk pengembangan. Jadi selain dari dana desa, kita juga ada dana pengembangan yang didapat dari unit usaha perdagangan. Di unit perdagangan itu kita gunakan untuk melakukan pengembangan dari yang hanya kolam renang 1, 2, kita punya kolam renang lagi di sebelah barat, kolam renang anak-anak. Kemudian dari gazebo
lesehan 1 kita bisa tambah dengan gazebo yang lebih besar, terus lesehan di beberapa titik seperti itu. Nah, untuk di tahun 2020 diserah terimakan, kemudian COVID, terus baru di 2021 bulan September sampai saat ini kita produktif lagi untuk melakukan penerimaan pengunjung seperti itu Bapak. Jadi dalam proses pengembangan di Janti Park ini memang sangat-sangat perlahan, ya memang cepat lah, pesat sekali, karena dari COVID itu memang kita tutup total hampir 500 juta itu kita bisa bagi untuk PADES, PADES dan untuk pemberdayaan kepada warga. Dari maksudnya untuk warga itu kan karena ini unitnya BUMDes, kita di BUMDes. Terus untuk yang unit di bawahnya seperti unit perdagangan, pariwisata, itu kita warga sekitar Pak. Jadi pure warga masyarakat Desa Janti. Jadi untuk di luar itu kita belum bisa. Jadi memang kita hanya mengcover dan untuk pemberdayaan di warga kita sendiri, yaitu di warga Janti. Dari kalau yang untuk pertama untuk unit pariwisata dan perdagangan itu kita dulu menggandeng dari Karang Taruna, karena memang dulu kita sistemnya babat alas, kita belum punya modal dan sebagainya. Jadi seleksi alam Pak, dari yang ada 50 orang itu yang bertahan saat ini tuh hanya sekitar 15 orang dari Karang Taruna. Terus kita menggandeng Ibu PKK, terus dari PKK ada Ibu PKK, terus untuk yang di sebelah timur itu memang untuk TPS 3R itu seleksi Bapak, karena memang nabung ya Pak. Di sana untuk pengelolaan sampah itu kan memang orang-orang yang hanya sukarela soalnya. Tapi memang kita gajinya tetap Pak, UMR untuk di sebelah timur yang TPS 3R itu. Nanti saya akan sedikit bercerita nggih, tapi nggih rada ngeri, tapi nggih resik enten Pak. Nggih, dulu awal itu ada BUMDes itu kita sama sekali tidak dapat gaji Pak, Bu, selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu saya merintis dari awal itu belum seperti ini semua. Itu masih tanah, jadi masih masih sawah, masih kangkung-kangkung kayak gitu. Itu belum diolah sama sekali. Jadi kita belum ada gaji sama saya 3 tahun, saya tidak digaji Pak Ibu. Hanya karyawan saja. Karyawan dulu itu juga belum karyawan Pak. Itu dari Karang Taruna itu baru 30.000. 30.000. Jadi kita itu ada warung itu Pak. Kita itu BUMDes itu patungan dulu. Kita patungan dulu berapa orang, 4 orang dulu kita patungan, jadi kita sama sekali belum ada gaji sama sekali. Kita dipasrahin dari pemerintah desa, nyawa iki ACT iki enek iki olan kayak gitu Pak. Jadi alhamdulillah kita bertahap bisa mengolah seperti ini, berkat juga bantuan dari Karang Taruna juga, dari PKK. Insya Allah dari masyarakat juga, alhamdulillah semuanya mendukung Pak, bertahap mendukung. Ada juga dari Mbak Putri nih yang ahli di Mbak Putri bendera Pak. Alhamdulillah bisa mengolah Pak, bisa membantu kami. Ini sudah ada embrio, sudah ada cikal bakalnya. Jadi memang maka dari itu sebelum buka itu kan memang sekitar ini karena seperti Kongo itu sebelum nanti sudah bergerak, terus seperti Umboton yang sampai lewati tadi yang sebelah sini itu juga bergerak. Nah di situ kita berpikir kita punya lahan, punya potensi. Apakah kita cuma dari penonton saja? Berarti istilahnya kita ke Sulangkah dan di tahun 2000 kita merintisnya mulai 2018 lah. Jadi 2018 itu kita mengadakan sekitar 350-an juta dari dana desa. Terus 2019 itu kalau tidak salah sekitar 700-an juta. Terus di tahun 2020
seharusnya juga. Dan alhamdulillah berjalan setelah COVID itu kita bisa stabil di 2021, yaitu sekitar Oktober, November, Desember itu sudah menghasilkan PAD masuk ke desa itu sekitar 36 jutaan. Terus di tahun 2022 kita alhamdulillah sudah sekitar 300 juta. Kalau tidak salah, nah tapi di tahun 2022 kemarin, alhamdulillah kita mendapat 3,8 miliar Pak untuk hasil dari jantung Pak. Itu bersih, istilahnya bukan omset ya. Kalau omset lebih, tapi itu hasil bersih adalah sekitar 3,8 miliar. Itu hasil dari usaha jantung Pak. Dan makanya kaitannya dengan pengajian, kaitannya dengan TPS 3R ini kita semua unit usaha ya, ada di perusahaan ini kita serahkan ke BUMDes semua. Jadi soal pengelolaan, soal pembiayaan istilahnya sudah kita serahkan ke BUMDes. Jadi alhamdulillah ini baru berjalan ya, Februari kemarin baru terbuka aja, baru operasional. Dan yang tadi saya katakan bahwa dari BUMDes mengumpulkan dana untuk membeli alat pemilah ini sekitar 150, terus beli mobil itu ya sekitar 50 juta, terus untuk subsidi gaji pegawai kan karena kita sudah UMK ya, kita subsidi 100 jutaan.